Langsung mati. Peang. Tidak. Masya Allah, gede amat. Warnanya lebih indah lagi ya, friend. Belang-belang. Mancing mania, mantap! Wih, mancing mania, mantap. Selamat sore Indonesia. Kali ini saya bersama teman-teman dari Palangkaraya sedang dalam perjalanan menuju daerah Katingan. Butuh waktu 5 jam lebih untuk bisa sampai ke kampung tujuan. Begini saya udah sampai di Tumbang Kaman nih, jadi daerah di Kalimantan Tengah. Jadi tadi kita dari Palangka jam 3 pagi sampai sini hampir jam 7. Kita mau ke daerah spot ini. Perjalanannya masih jauh nih, baru setengah perjalanan katanya. Nah, ini kita harus nyebrang dulu melewatin sungai besar. Habis itu kita jalan lagi pakai mobil. Setelah melewati penyeberangan rakit, kami melanjutkan perjalanan melalui jalan proyek logging. Jika melewati jalan seperti ini, kita harus mengikuti arah panah di sepanjang jalan, agar terhindar dari resiko kecelakaan akibat truk-truk pengangkut kayu yang melintas. Kondisi jalan yang tidak beraspal membuat mobil kami beberapa kali harus menembus jalur lumpur. Mantap! Akhirnya sampai juga kami di kampung terakhir yang bisa dilalui kendaraan darat. Saya udah sampai nih di perkampungan di sungai, namanya Sungai Semeho. Jadi kita mau mancing di sungai ini, tapi nggak di sini. Kita mau ke atas lagi, tapi pakai perahu. Perjalanannya mau panjang banget. Mudah-mudahan hasil ikannya juga memuaskan. Selanjutnya menuju spot, harus menggunakan klotok yang memang menjadi transportasi utama. Namun kami harus meminta izin terlebih dahulu ke pihak desa dan secara adat untuk menyampaikan maksud dan tujuan kami. Tak disangka ternyata kehadiran kami telah ditunggu ketua adat setempat. Prosesi penyambutan acara adat menjadi pertanda bahwa niat baik kami mendapat sambutan positif dari masyarakat Dayak Katingan. Dibagi menjadi 2 tim, kelotok kami langsung menuju bagian hulu sungai. Menurut Anthony, pemandu kami butuh waktu sekitar 6 jam untuk bisa bertemu spot pertama. Wih, sepertinya bakal punya banyak waktu untuk bisa menikmati pemandangan sungai dan hutan. Mantap! Sempat melewati beberapa perkampungan Dayak Katingan, ternyata ada satu kesamaan dari kebiasaan masyarakat Dayak. Kebiasaan untuk tinggal di sepanjang aliran sungai adalah untuk memudahkan mereka dalam beraktivitas. Sungai menjadi sarana vital bagi mereka untuk bisa ke kebun ataupun bepergian. Sepertinya ada yang tak beres dengan laju klotok yang saya naiki ini. Benar saja dugaan saya, baling-baling klotok yang tak berputar sempurna membuat laju klotok terhambat arus air. Itu sebabnya ketika bertemu jeram beberapa kali klotok harus didorong secara manual. Padahal kondisi normal, jeram bisa dilewati selama air tidak dangkal. Untung saja masih ada satu kampung terakhir di mana kami bisa mendapat cadangan baling-baling baru untuk klotok kami. Lanjut lagi Mas Bro, perjalanan masih jauh nih.
Benar saja, ternyata kami terpaksa menginap di tengah perjalanan. Adanya beberapa hambatan dan halangan membuat tim tak bisa melanjutkan perjalanan karena hari mulai gelap. Tentu saja semua tak mengurangi rasa antusias dan penasaran kami untuk bisa merasakan sensasi strike di arus deras. Kembali kami menuju hulu, sembari sesekali mampir ke spot-spot potensial yang mulai nampak. Mantap! Begitu ada spot potensial berupa lubuk, klotok pun singgah dan menepi. Ya, casting kali ini akan didominasi dengan cara land base. Inilah seni casting di arus deras. Ada spot di mana kita bisa uncal dari atas perahu, namun ada kalanya kita harus masuk ke air untuk melempar umpan. Beberapa kali percobaan lemparan ke satu spot, akhirnya strike perdana menjadi milik Hendra. Tak ingin terlalu memaksa, kru mancing mania ini terus berusaha menggiring ikan mendekat ke tepian sungai. Dan akhirnya seekor hampala ukuran sedang berhasil takluk dan landed di tangan Hendra. Mantap mas bro. Menurut tradisi Dayak Katingan, ikan pertama haruslah diangkat dan tak boleh dirilis. Hal tersebut merupakan bentuk syukur ketika kita diberi, maka tak boleh ditolak kembali. Singgah dan melempar umpan di tikungan sungai. Joko mendapat sambaran pertama. Mantap mas bro. Menggiring ikan arus deras tentu beda sensasinya. Belum lagi bentuk ikan ini yang menyerupai torpedo, membuat tenaga hampala cukup kuat untuk membelah air. Akhirnya seekor hampala berhasil dipaksa menyerah oleh Joko. Cukup sebagai bukti jika sungai ini masih potensial. Lanjut mas bro, mantap. Mancing mania, mantap. Begitu masuk salah satu spot potensial, Anthony langsung memberi isyarat untuk melempar. Benar saja, umpan dalam saya langsung dilahap sang predator. Dari segi tarikan, tenaga ikan seperti bukan karakter arus deras target kami. Bahkan ikan cenderung ikut dan cuma sesekali melakukan perlawanan. Ikan apa gerangan yang saya hadapi ini? Gitu man. Ternyata seekor peyanglah yang melahap umpan saya. Inilah ikan yang sebenarnya sudah mulai langka. Salah satu jenis snakehead yang sebenarnya lebih suka umpan dasaran. Pegang tadi dulu, pegang leader. Ah, cakep. Jadi gampang. Ininya. Wih, Peyang bang. Wah, babon peyang. Ini punya spot nih. Masya Allah gede amat. Peyang. Hasil peyang di strike pertama semakin menambah kuat rasa penasaran saya. Apalagi menurut Pak Agus yang sudah sering turun memancing di sini sejak tahun 80-an, baru kali ini dia melihat ikan peyang. Pertanda bagus bahwa sungai ini masih cukup kaya. Mantap. Wih, mantap. Keren. Jujur saya baru lihat ikannya. Gede banget ini, sumpah. Biasanya saya dapat kecil-kecil. Ini besar sekali dan kaget aja di sungai air deras ada ikan, ada jenis snakehead seperti ini. Mantap. Ada bang di sini sebenarnya. Baru ini naiknya. Sebelumnya nggak pernah nih. Belum ada rekor ini. Mantap. Oh iya, alhamdulillah ya.
Ternyata rezeki. Dari tadi saya putus, lepas, putus, mocel, putus nyajian umpan. Hasilnya lumayan, mantap. Mantap banget. Ini jenisnya sama sih, snakehead juga. Cuman ini salah satu jenis snakehead. Yang lainnya namanya peang. Kalau di sini lihat bentuknya, warnanya lebih indah lagi ya, keren, belang-belang. Jenis snakehead. Terus dia ada ada antenanya kecil nih di depannya, hampir seperti lele, cuman dia lebih kecil. Cuman bentuknya tetap snakehead. Besar, belang-belang. Wih, cantik sekali. Saya juga baru nih ikan yang dapat peang sebesar ini. Wih, mancing mania, mantap. Mancing mania, mantap! Kali ini Dewi Keberuntungan menyapa Norman. Kecil nih bang. Kembali seekor hampala totol 2 berhasil dipaksa menyerah oleh Norman. Inilah ikan omnivora yang juga terkenal memiliki banyak duri dalam dagingnya. Mancing mania, mantap. Kita rilis aja ya, biar nanti besar. Akhirnya sebagai informan utama spot Katingan, Antoni berhasil juga merasakan sensasi tarikan ikan. Ikan sepertinya juga tak mau menyerah begitu saja. Namun dengan tangan dinginnya, Antoni berhasil membuat seekor peang menampakkan diri di tepi sungai. Sebagai keluarga snakehead, warna batik peang memang terlihat sangat cantik. Corak oranye dengan sisik seperti ular membuat ikan ini juga sering menjadi koleksi bagi penggemar ikan hias. Mantap! Mancing mania, mantap! Hari ini saya masih ada di sungai di Kalimantan Tengah. Karena saya mau masuk ke dalam hutan, jadi saya nggak bisa pakai kapal lagi karena udah jalurnya udah sulit banget, udah nggak mungkin pakai kapal. Jadi saya mau masuk ke dalam hutan sama teman-teman lewat pelosok-pelosok. Jadi saya mau nerusin, saya mau coba cari sapannya di Sungai Kalimantan Tengah. Semakin ke hulu, jeram semakin deras dan kelotok kami tak bisa menembusnya. Terpaksa perjalanan kami lanjutkan lewat jalur darat. Tingkat kelembaban yang tinggi membuat kami harus sering-sering memeriksa kaki. Di hutan seperti ini, pacet kadang membuat risih dan dapat menghambat perjalanan. Untuk mencapai spot utama, kami masih harus berjalan sekitar 1 jam lagi. Setelah itu kami akan menyisir turun untuk singgah ke spot-spot di bawahnya. Ayo, semangat mas bro! Sampai di spot utama, para angler langsung menyebar dan kembali melempar umpan-umpan artifisial ke lubuk-lubuk yang potensial. Giliran Odong yang sibuk mengatasi perlawanan ikan. Bukan ukuran yang besar, tapi perlawanan hampala yang hidup di arus deras membuat sensasi strike menjadi cukup menantang. Mantap mas bro! Mancing mania, mantap! Iya. Sementara para angler sibuk melempar umpan, Pak Agus dan para ABK Klotok juga sibuk menyiapkan makan siang. Hampala hasil perolehan Odong pun menjadi lauk makan siang kami di spot ini.
Dengan sedikit tambahan umbut hutan membuat kami tak perlu susah payah mencari sayur. Kami juga tak perlu membawa panci untuk memasak. Beberapa bilah bambu bisa menjadi wadah memasak yang bersih dan alami tentunya. Mantap! Caranya kita masak. Ini kita masak pakai cara tradisional bagus ya. Iya. Jadi kita nggak bawa apa-apa dari bawah. Terus lapar, tadi ada beberapa teman-teman dapet ikan, langsung diolah sama Pak Agus, terus Pak Agus masuk ke dalam pakai rotan bagus ya. Iya. Jadi rotan yang masih muda sama kayak hampir sama kayak rebung, bambu tuh sama kayak rebung. Jadi rotannya dikupas, dipotong-potong, dimasukin ke dalam bambu, Iya. bambu dimasak nih. Jadi cara masaknya tradisionalnya suku Dayak Iya. seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang masuk hutan, dulu cari kayu bakar ya. Iya. Dulu cari pokoknya masuk hutan untuk cari ikan. Cara masaknya seperti ini. Sekarang dipraktekin lagi sama Pak Agus. Iya. Ngambil semua bahan-bahan dari hutan. Bumbu aja kita bawa dari rumah kemarin bagus ya. Iya. Bumbu aja yang bawa dari rumah, semuanya masuk sini. Nanti kita tunggu selesainya. Bagus. Iya. Makasih Bagus. Iya, sama-sama. Lihat sendiri Mas Bro betapa potensialnya spot kami kali ini. Dan akhirnya tali pancing saya dibuat mengencang oleh tarikan ikan. Kena baling-baling, turun. Salah satu trik untuk bisa menaikkan hampala adalah kita tidak boleh memaksanya. Akhirnya pertarungan sempurna menjadi milik saya. Inilah ikan arus deras yang bisa mencapai panjang hingga 70 cm. Pagi-pagi nih, pas kalian turun, kita casting. Saya dapat hampala double dot. Kalau di sini namanya rakong terkenal ya. Kalau yang satu namanya pondong. Ini lebih kuat nih tarikannya dari hampala yang satu. Dan bentuknya emang lebih panjang dari hampala yang satu ya. Dan kalau yang strip satu tuh biasanya orange-nya lebih terang. Kalau ini agak pudar. Oke, mantap. Di sisi lain, Anthony juga tengah sibuk adu tarik dengan sang predator. Menggunakan teknik land base akan memudahkan kita menyeret ikan ke tepian sungai. Tidak melulu harus menarik tali masuk dalam reel spool. Tapi kita juga bisa mundur untuk mengantisipasi perlawanan ikan yang akan menarik ke dasar sungai.